Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. So, ini pesan dari semesta, pesan dari spirit guide. Sesuatu yang memang penting harus kamu ketahui saat ini secara energi kamu, secara apa yang datang. So, untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri. Fokus sama dirimu sendiri. Jika kamu masih mikirin tentang seseorang gitu, hempaskan dulu gitu. And then relax, tenang, santai. Ini diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk kolektif. Jadi aku meminta kamu untuk bisa lebih bijak lagi dalam memproses apa yang aku sampaikan. Nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising kamu. Jadi kalaupun nanti aku nggak nyebutin zodiak dirimu, bukan berarti bukan untuk kamu. Aku membaca elemen yang dominan saat ini. So, perlu diingat juga karena ini kolektif, ini bentukannya untuk kapan aja kamu nonton. Gitu. Jadi tidak terbelenggu oleh waktu, kita tidak terperangkap oleh waktu. So, kapanpun kamu nonton ini, teraplikasikannya saat kamu nonton dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. So, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. So, aku bakalan lihat aja langsung energi apa yang bisa disampaikan sama semesta dan apa yang akan terjadi. Jadi, this is message yang diperuntukkan untuk dirimu. Message for you, important things that will happen to your life. Eight of Cups. Ooh, ada Justice. Sebentar, aku nggak apa-apa. Three of Cups. Ada, this is a King of Wands. Okay, the Hangman. Ada the Eight of Swords, sama ada the Seven of Pentacles. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Yang aku lihat di sini kalian juga orang-orang yang bisa dibilang sensitif, punya kemampuan spiritual yang cukup bagus juga. Jadi kalau aku lihat yang paling dominan di dekat-dekat ini yang perlu kamu tahu adalah pesan dari semesta atau pesan dari spirit guide, atau bahkan kamu bisa berdialog sama higher self kamu sendiri di mana akan menunjukkan hal-hal yang memang harus kamu fokuskan. Entah itu pertanda-pertanda lah gitu. Ibaratkan tentang siapapun, tentang apapun. Jadi contohnya masalah yang kamu hadapin atau ada situasi yang kamu hadapin, nanti kamu akan diberikan kejelasannya di sini. Jadi kamu akan ngelihat baik dan buruknya situasi atau baik dan buruknya seseorang. Mungkin kemarin-kemarin sempat bingung, atau mungkin kemarin-kemarin tuh sempat berada dalam sebuah ilusi gitu, ketutupan, gak jelas, atau nggak tahu harus ngapain. Karena kalau aku lihat dari energi di Eight of Swords sendiri, di sini adalah orang-orang yang sebenarnya free, sebenarnya punya kebebasan, sebenarnya selalu dikasih tanda, dikasih arahan sama semesta, dikasih kejelasan lah gitu. Tuhan selalu melindungi kamu dengan cara menunjukkan tanda-tanda, tapi kadang-kadang manusianya kan nggak mau ngelihat. Manusianya tuh mengabaikan biasanya. Nah, di sini kalau aku lihat kemarin sempat kayak gitu, mengabaikan pertanda-pertanda yang bisa dibilang sesuatu yang sangat penting lah gitu, tapi nggak dilihat. Nanti kamu akan diperlihatkan gitu. Dan kalau aku lihat sendiri sebenarnya bisa untuk membebaskan diri dari segala belenggu kalau aku lihat. Cuman gak berani. Nanti akan muncul sebuah keberanian, dan ini bukan sesuatu yang karena informasi secara logika dapat, enggak. Tapi keberanian itu tiba-tiba muncul aja gitu. Kayak aha moment, kayak tiba-tiba punya kekuatan diri dalam diri, nanti kamu akan rasain seperti itu. Dan untuk kalian yang kemarin gak berani untuk berpindah atau untuk moving on, untuk pergi dari situasi yang genting atau situasi yang merugikan diri kamu, akhirnya bisa dan berani gitu. Dan akhirnya kayak kamu ibaratkan ya, dari kemarin itu kayak ada parasit.
di tubuhmu, di kehidupan kamu. Kamu mampu untuk bisa ngangkat parasit itu gitu. Bahkan kalau misalnya dari diri sendiri gak mampu, nanti akan kedorong gitu, bisa dari orang-orang sekitar yang membantu kamu atau bahkan sama setengah bantu kamu. Cuman yang tadi aku bilang biasanya, atau seperti yang biasa aku bilang, kalau semesta yang turun tangan biasanya bagaikan tornado nih yang datang kalau untuk mengangkat parasit. Tapi kalau dari keyakinan sendiri atau dari keinginan sendiri, itu bakalan lebih mudah lagi sebenarnya. Karena kalau aku lihat di sini dari energi The Eight of Cups, ini energi perpindahan. Dimana walaupun kecewa, walaupun merasa aduh sayang nih aku ninggalin sesuatu, aduh sayang nih aku ngelepasin sesuatu, tapi sebenarnya yang dilepasin itu sesuatu yang nggak lagi bagus untuk diri kamu, tidak lagi baik untuk diri kamu, dan kamu menyadari itu gitu. Ini bisa lifestyle, bisa pola hidup, bisa pola pikir, bisa orang-orang yang toxic atau lingkungan yang toxic, dan akhirnya ya udah lepasin aja gitu. Nanti kamu punya keberanian untuk itu. Dan mungkin di sini lebih seperti kayak trauma-trauma masa kecil yang aku lihat, mampu untuk bisa menghadapi atau bisa melepaskan, berdamai sama sisi diri kamu. Yang aku lihat dari energi justice itu soal keadilan. Jadi kalau misalnya aku lihat, yang perlu kamu tahu, kamu akan selalu mendapatkan keadilan. Keadilan itu selalu memihak orang yang benar, orang yang jujur. Jadi saran diri aku, apapun yang kamu lakukan, tanamkan kejujuran, tanamkan kebaikan, walaupun gak kelihatan hasilnya sekarang, tapi pasti kamu akan dapetin hasilnya mungkin nanti gitu. Karena yang namanya dikasih timbal balik itu kadang-kadang gak akan kelihatan sekarang gitu. Ada orang yang bakalan mungkin dikasih hasilnya dari jerih payah kebaikannya mungkin instan. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi ada orang-orang yang tunggu dulu, berproses dulu, mungkin ke depannya baru gitu. Ini kayak buah hasil kebaikan kamu. Cuman dari energi jasa sendiri, ini menilai tanpa ego, tanpa ambition. Nilainya benar-benar dari hati nurani. Ini kayak menanggalkan perspektif yang kemarin, atau ngelepasin pola pikir atau perspektif yang toksik kemarin, pakai perspektif yang baru, ibaratnya kayak pakai kacamata baru lah gitu, melihat situasi dengan lebih clear lagi gitu, disarankan seperti itu. Dan after that aku ngelihatnya tuh ada sebuah selebrasi yang aku lihat di sini. Dari energi The Three of Cups sendiri, kamu akan lihat mana orang-orang yang baik untuk kamu, teman-teman yang baik untuk kamu, mana yang enggak gitu, mana yang just toxic aja, mana yang cuma jadi tantangan diri kamu gitu. Dan mereka nggak akan berani macam-macam sama kamu. Jadi sesuatu yang toxic, sesuatu yang negatif pun nggak akan berani macam-macam sama kamu. Karena hal itu atau orang-orang itu atau keadaan itu pun tahu kekuatan diri kamu. Jadi saran dari aku, temukan kekuatan, temukan kepastian nih gitu. Dirimu siapa? Kamu itu sebagai apa gitu. Temukan hal seperti itu, temukan pendirian, moral, prinsip. Saat prinsip dan moral dan pendirian yang kuat, gak akan ada yang berani macam-macam sama kamu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Three of Cups sama energi The King of Wands ini lebih seperti runtuhin aja ego gitu. Gak perlu jadi orang paling benar, yang penting kind, jujur, baik. Dalam arti baik tuh menjalani kehidupan memang karena niat yang tulus gitu. Nah di sini tuh nanti kamu akan ngelihat gitu, bener-bener orang-orang yang memang menghargai diri kamu, orang-orang yang bahagia ngeliat kamu bahagia gitu. Mana orang-orang yang cuma hahi doang gitu. Jadi kamu akan bisa ngeliat kejelasan dari situ. Ini lebih seperti kayak ke social life. Jadi tema kali ini lebih ke arah penglihatan atau cara kamu memandang duniamu sendiri secara social life kamu, bersosialisasi, karir dan segala macam, lingkungan sekitar. Ini kalau aku lihat di sini ada perkembangan perspektif yang cukup signifikan nantinya. Dari energi The Hangman sendiri, ini balik lagi yang tadi aku bilang soal epiphany atau soal ilham atau informasi yang datang dari semesta, datang langsung ke kamu, jadi kamu diberikan kejelasan. Ini cukup cukup dibilang kamu nggak minta itu gitu, kamu nggak minta informasi tapi dikasih gitu. Tapi semakin kita gregetan pengen sebuah informasi atau gregetan pengen sebuah jawaban, akan sulit dapat jawabannya. Jadi saran dari aku untuk kalian yang bingung sama mencari jawaban, ikhlasin dulu gitu. Energi ikhlas, energi tenang, itu akan semakin mudah jawabannya datang gitu.
And then di sini ada Seven of Pentacle. Ini ngomongin soal hasil jerih payah. Sebenarnya gini, mungkin kamu juga sudah dikasih tanda nih, gitu. Aku nggak akan sugarcoat anything ya. Kalau kamu lihat di sini, dia nanamin sesuatu, tanahnya tandus di sini. Walaupun berbuah, tapi buahnya itu harusnya dipetik gitu, karena ini sekitarannya udah mati gitu. Jadi dilihat situasi kamu, mana hal important atau hal penting yang bisa kamu terima, hal penting yang bisa kamu petik gitu. Sudah waktunya tidak menunggu di situasi yang sebenarnya kamu udah tahu tidak ada apa-apanya lagi gitu. Jadi kadang-kadang yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita harus let go, harus ngelepasin situasi. Kalau kita nggak ngelihat ada sesuatu hasilnya lagi gitu, nggak lihat apa-apa lagi gitu. Jadi realita juga harus dipakai di sini. Dari energi The Seven of Pentacle sendiri kan ngomongin kesabaran ya. Kamu udah sabar, ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, and then moving on gitu. Ini bisa ngobrolin soal usaha, bisa ngobrolin soal pekerjaan, bisa ngobrolin soal pertemanan, atau bahkan percintaan. Kalau misalnya kamu tidak, contoh misalnya gini deh, kamu untuk beberapa dari kalian mungkin akan atau berada dalam situasi yang punya pasangan nih contohnya. Kamu sudah merasakan indahnya berpasangan gitu, tapi kamu ya udah tahu nih sebenarnya. Jadi udah dikasih tanda, pasanganmu tidak bisa serius, atau pasanganmu tidak bisa komitmen. Kamu harus terima itu, realita itu, bulat-bulat gitu. Jadi jangan bohongin diri sendiri. Dan tadi, terima kenangan indahnya, then moving on. Kalau mencari sesuatu yang lebih lagi gitu, mencari komitmen. Nah, kalau aku lihat di sini, energi balik lagi ya, ke King of Wands, di sini juga ada energi Aries, lalu Sagittarius. Mungkin kamu dealing sama orang-orang yang seperti itu. Cuman yang perlu kamu ketahui dari sini adalah gini, kamu udah siap menghadapi apapun gitu. Jadi kalau misalnya terus lari, ketakutan itu akan semakin besar, kamunya semakin kecil. Tapi kalau kamu udah berhenti berlari, udah yakin kamu kuat, ketakutan itu jadi kecil gitu. Jadi hal yang sepele gitu. Jadi percaya sama diri sendiri sebenarnya. So, aku bakalan lihat di sini ada the World, sama the bottom of the deck ini ada the Knight of Swords or King of Swords. Oh, ini King of Swords. Oke, di sini kalau aku lihat potensi, peluang itu di luar sana gitu. Jadi kalau di luar sana itu artinya kamu harus berani untuk keluar sedikit lah gitu dari cangkang kamu gitu untuk ngeraih potensi. Jadi harus bergerak keluar dari dunia kamu sekarang untuk melihat potensi diri atau untuk menggapai posisi kamu lebih tinggi. So aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah message for you. Ada empati. I'm open to seeing both side of situation. Yang tadi aku bilang gak perlu jadi paling benar, yang penting punya empati, punya kebijakan, dan lebih tulus lagi. Gunakan hati dalam segala situasi. Terbuka untuk melihat bukan hanya dari kacamata kita. Makanya yang tadi aku bilang di sini ada perubahan kacamata, artinya yang perubahan cara pandang gitu. Jadi bukan hanya dari bukan hanya dari posisimu aja, tapi kamu ngelihat dari posisi orang lain gitu. Both side of situation. Setiap situasi itu ada dua sisi. Jadi kamu juga harus bisa memahami bukan hanya dari sisi sini, sisi kamu, tapi dari sisi depan gitu. Purpose, I know what I'm here to do. Kamu juga harus tahu kamu di sini mau ngapain, kamu mau jadi apa gitu. Kalau ibaratkan kalau misalnya nggak tahu, kamu buat itu gitu. Kamu menjadi sosok seperti apa sih gitu. Kamu harus sudah tahu dirimu siapa gitu. Bukan hanya nama, bukan hanya gelar, tapi purpose, tujuan. Kamu pagi-pagi bangun tidur semangatnya buat apa gitu. Itu dibuat. This is a message for you. Surrender to the divine. Nanti ada sesuatu hal yang terjadi during full moon, atau aku buat ini di April.
Mungkin agak di pertengahan antara di tanggal 9, 10 ke pertengahan ke tanggal 15 gitu. Pokoknya mau ke arah full moon gitu, di situ udah ada turning point kehidupan gitu. Tapi untuk kalian yang nonton di bulan-bulan lainnya selain April 2024, kalau aku lihat di sini ada sesuatu hal yang akan terjadi during full moon, di saat full moon. Balik lagi itu seperti titik balik kehidupan kamu gitu. Dan di situ kalau aku lihat lebih berproses sama sebelumnya ya. Jangan hanya berproses nunggu aja, tapi berproses sama sebelumnya. Jadi masalah apapun yang kamu hadapin, coba kamu pahamin kenapa ada masalah ini terjadi gitu. Dan di situ saat kamu sudah bisa lebih besar daripada masalahnya, artinya sudah mampu untuk bisa menghadapi masalahnya. Tadi ini titik balik kehidupan, dunianya beda lagi gitu. Jadi kayak kamu menjalani dunia baru lah gitu, kehidupan baru. Di sini ada luck is on your side, new moon in Sagittarius. Ada keberuntungan itu ada di sisi kamu. Kalau orang percaya dirinya beruntung, mau perilakunya ngasal, tindakannya juga ngasal gitu. Apapun yang dilakuin juga ngasal, tapi endingnya juga akan baik. Tapi at least dulu harus ngelakuin sesuatu gitu. Percaya keberuntungan di sisimu. Oke, kalau aku lihat di sini sama yang tadi aku bilang, kamu akhirnya punya kemampuan untuk ngelepasin diri kamu dari parasit-parasit yang sebenarnya dari kemarin membelenggu kamu aja atau ngerusak diri kamu. Jadi di sini ada purity dan akhirnya saat mampu untuk melihat atau step out atau melangkah keluar dari duniamu yang sekarang atau lingkungan yang sekarang, kamu ngelihat potensi diri di sini. Kamu ngelihat juga peluangnya gitu. So aku bakalan lihat. This is message dari Spirit Guide. Orus Cosmic Getaway, your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous change are occurring. Jadi nanti ada perubahan yang datangnya secara ajaib lah istilahnya. Itu datangnya dari pikiran sendiri. Jadi saat mikirin hal-hal yang buruk, langsung ganti. Langsung lawan pikiran buruk itu jadi pikiran yang positif. Agar nanti yang kamu tarik adalah sesuatu yang positif. Manifest itu bukan hanya manifest saat kamu ngelihat sesuatu, kamu minta aja pakai kata-kata, tapi juga kamu pikirin, kamu rasain. Ada rada soul flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Di sini kalau aku lihat, temukan jati diri sendiri. Jadi nanti akan otomatis keluar, hidup kamu akan lebih harmonis lagi. So aku bakalan lihat angka 9 itu bisa jadi angka signifikan atau angka keberuntungan diri kamu, atau bahkan 18 itu bisa jadi tanda semesta memberikan kamu petunjuk. Message dari spirit guide-mu. Falling. And then youth. Ada sesuatu di masa lalu kamu yang harus kamu tarik kembali kenangannya. Itu bisa seperti menemukan jati diri kembali. Untuk kalian yang masih takut nih gitu untuk ngelangkah, takut jatuh, takut gagal gitu. Tadi yang aku bilang, kamu bisa memanifestasi rasa takut itu. Makanya dilawan rasa takutnya atau pikiran-pikiran itu. So aku bakalan lihat lagi, kita bakalan lihat the outcome-nya. The outcome of situation. King of Pentacle, ini konsep menghargai diri sendiri dan konsep kesuksesan. Untuk kalian yang lagi nyari kerjaan, nanti kalau aku lihat di sini ada tanda tangan atau kontrak kerja
Untuk kalian yang sudah bekerja, kalau aku lihat nih kemungkinan ada posisi yang lebih baik lagi. Cuman kalau dari energi The Hierophant sendiri, ini ngomongin soal struktur. Hidupnya bakal lebih terstruktur. Mungkin dari kemarin ada beberapa dari kalian yang nggak ada jadwalnya hidupnya. Nanti ada jadwalnya. Cuman kalau aku lihat ini jadi seperti cara kamu menghargai diri kamu sendiri lah gitu. Dan akhirnya kerja keras kamu dilihat. Ini ngomongin soal pengakuan untuk kalian yang kerjanya nggak sama orang lain, punya usaha sendiri atau bekerja sendirilah gitu. Entah itu influencer, entah itu bekerja jadi selebgram, entah itu di sosial media dan segala macam. Ini ada sebuah momen di mana kamu dikasih panggung atau dikasih pengakuan, akan dilihat lebih lagi. Saat kamu dilihat, bijaklah karena lagi dilihat orang-orang gitu. So, kalau aku lihat dari energi The Star sendiri, jangan lupa membagi kebaikan. Yang tadi aku bilang nggak perlu jadi benar. Yang penting jadi baik. Be kind gitu. Jadi memang datangnya dari ketulusan gitu. Karena kalau ngomongin soal arguing atau misalnya berargumen siapa yang benar siapa yang salah, sebenarnya dua-duanya udah kalah gitu. Jadi berikan cinta damai. Damaikan diri kamu sendiri dengan cara memberikan kedamaian keluar. So, aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Apa yang menunggu kamu ke depan sana? Ini ada relokasi atau perpindahan kalau aku lihat, atau ada yang pindah kerja, pindah tempat tinggal. Ini ngomongin soal karir dan keuangan. Jadi yang nunggu kamu adalah kesuksesan dalam bentuk materi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!